Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Liliana dan teman aku. Belvana Eka Afifa. Kita di sini mau ngejelasin, eh, mencoba menjelaskan materi listening, advanced listening. Ini untuk TOEFL test. Stay tune ya. Tolong dengarkan dan disimak sampai selesai. Terima kasih. Oke, kita akan bahas skill pertama. Skill pertama itu strategi ya. Salah satu bagian dari strategi yaitu dengan fokus kepada um, the last line, fokus on the last line atau percakapannya yang kedua nih, baris kedua atau kalau kita mendengar ya berarti apa yang diucapin sama si speaker kedua, pembicara kedua. Misalnya nih, si mennya bilang, contoh soalnya, can you tell me if today's matin is a comedy, romance, or western? Misalnya kita nggak dengerin itu, nanti kita harus fokus ke yang kedua. I have no idea. Nah, terus yang ini, what does the woman mean? Katanya. Berarti jawabannya adalah she does not know. Karena si womannya bilang, I have no idea. Aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya ide gitu. Terus berarti dia tidak tahu kan kalau nggak punya ide itu. Dia tidak punya pendapat apapun soal komedi, romance, atau westernnya. Terus contoh yang lainnya, womannya bilang, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Terus mannya bilang, I rang the bell, but no one answered. What does the man imply? Nah, berarti yang ini tuh, katanya si womannya nanya kan, di rumahnya Barb, waktu kamu keluar, ada orang, waktu kamu apa sih mengantarkan paket, itu ada orang enggak? Cina. Terus kata si cowoknya bilang, si mannya, I rang the bell, aku membunyikan si belnya, tapi gak ada yang keluar. Nah, berarti kalau kayak gitu, maka si bell itu kan ada di rumah. Berarti jawaban yang C, D, itu gak bisa dimasukin. Gak bisa menjadi opsi pilihan gitu. Pilihan benar, karena udah pasti salah. Karena dua-duanya menyatakan kalau si belnya itu tidak ada di rumah. Atau rumahnya gak punya bel. Sedangkan yang A, barbnya yang bilang, kalau ya barbnya yang menjawab bel, padahal si man-nya bilang no one answered. Berarti jawabannya adalah B, the house was probably empty. Nih, kita coba ya. Kita bisa kan ada waktu nih sampai audionya muncul. Kita bisa melihat di sini ada he is living now, he had to go out of his way, he will not be living soon, he will do it in his own way. Nah, berarti kita tuh harus cari tahu kira-kira apa sih yang dilakukan sama si he. Coba kita dengar audionya. On the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, ceweknya kan tadi bilang, how soon you will be leaving? Nggak kayak itu ya. Terus si cowoknya bilang, I'm on my way now. Kita dengan mendengar I'm on my way now aja, fokus ke kata kalimat itu aja, apa yang cowok itu bilang, udah bisa dapet jawaban. Yaitu kalau si cowok itu tuh lagi ada di jalan sekarang. Berarti karena dia ada di jalan sekarang, maksudnya itu dia sedang living, lagi pergi sekarang. Bukan keluar daripada jalan dia yang B, atau apa, dia gak akan bisa segera pergi C, atau yang D, he will do it his own way, dia bakal melakukannya sesuai caranya dia, bukan itu yang dimaksud, tapi A, he is living now. Jadi jawaban yang benar adalah A. Terus yang kedua di sini ada he locked the door, ada he tried unsuccessfully to get into the house, he was able to open the door, sama he left the house without locking the door. Nah, jadi ada yang dianya yang mengunci pintu, atau dianya mencoba masuk ke dalam rumah tapi gak bisa, yang B. Atau yang C, dianya bisa buka pintu. Sama yang D, dia meninggalin rumah tapi gak ngunci pintu. Nah, mari kita dengar audionya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, ini kan di yang pertama si cowoknya tuh bilang katanya Steve bisa membuka pintu nggak, terus kata si bisa masuk ke dalam rumah nggak, terus kata si perempuannya bilang I left the door. Dia udah I left the door with locking it, kalau nggak salah, udah kayak gitu. Jadi si ceweknya tuh bilang
kalau si pintunya tuh udah dikunci sama dia. Berarti kalau pintunya udah dikunci sebelum si Steve-nya sebelum Steve-nya nyampe buat buka pintu, biar bisa buka pintu, he was able to open the door, kata si man-nya tadi, speaker utama. Berarti si rumah itu tuh kondisinya dikunci pintunya sama si cewek. Jadi kemungkinan Steve gak bisa masuk. Berarti kalau gak bisa masuk, jawabannya adalah yang B. Nah, kayak gitu. Itu pengaplikasian skill 1 buat mengerjakan soal TOEFL. Oke, kita lanjut ke skill kedua. Skill kedua itu choose answers with synonyms. Jadi kita harus memilih nih jawabannya itu berdasarkan persamaan kata. Misalnya, di sini kita lihat di contoh exercise number 2, nomor 1-nya. Si woman-nya bilang, did you see the manager about the job in the bookstore? Terus si man-nya bilang, yes, and I also had to fill out an application. Nah, di naratornya bakal ada narator yang bilang, what does the man mean? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, he got a job as bookstore manager. Katanya si man ini tuh dapat pekerjaan sebagai penjaga toko buku. Terus yang B-nya, the bookstore was not accepting applications, katanya. Si bookstore-nya itu apa sih? Bookstore kayak apa? Oh ya, penjual buku, toko bukunya was not accepting application, katanya tidak menerima aplikasi yang baru. Orang kalau misalnya mau daftar tuh gak menerima. Terus yang C, he saw a book about how to apply for jobs. Katanya dia melihat buku tentang bagaimana caranya mendaftar melamar pekerjaan. Terus yang D-nya, it was necessary to complete a form, katanya. Itu tuh penting buat menyelesaikan atau mengisi formulir. Nah, si momennya kan tadi bilangnya nih, did you see the manager about the job in the bookstore, katanya. Apakah kamu melihat manager, posisi about the job, posisi manager, pekerjaan sebagai manager di bookstore? Yes, and I also had to fill out an application, katanya. Terus dia bilang, iya aku lihat kok lagi dibuka lamaran sebagai manajer di bookstore, katanya. Jadi aku ngisi aplikasinya. Nah, berarti itu tuh menjelaskan bahwa si man-nya itu harus necessary to complete the form, harus perlu untuk menjelaskan formulirnya kayak gitu. Jadi di sini tuh application synonymsnya form, fill out itu berarti complete kayak gitu. Contoh yang keduanya ya. Nomor 2-nya, we are planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Nah, contoh nomor 2-nya ya, dia bilang, we are planning to leave for the trip at about 2 o'clock, katanya. Terus suaminya bilang, could not we leave before noon? Terus kata naratornya, what does the woman ask, katanya. Nah, strateginya kan tadi ingat sinonim ya, sinonim, menjawab sinonimnya. Kita cari nih, if they could leave at noon. Ada gak could leave, gak ada ya sinonimnya. Terus if it's possible, apakah itu mungkin to go by 12 o'clock. Yang C-nya why they can't leave at noon, sama yang D-nya if they could leave the room. Yang D jelas-jelas salah karena mereka tuh lagi ngebahas buat trip, bukan mau meninggalkan sebuah ruangan. Terus yang C, why they can't leave at noon. Ini juga salah ya, karena itu malah jadi yang antonim. Kan ceweknya bilang before noon, tapi dia malahnya bilangnya at noon. Nah, terus yang B, if it possible to go by 12 o'clock. 12 o'clock tuh kan noon ya, kemungkinan besar ini. Sama yang A, if they could leave at noon. If they could leave at noon, nah dia benar-benar sama banget plak ketiplak gitu. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah yang B, if it possible to go by 12 o'clock. Nah, kita dengerin audionya ya. Ini nomor 1 contoh jawabannya
pilihan jawabannya itu the final exam was harder than the others. Berarti katanya ujian yang terakhir itu lebih sulit daripada yang lain. Yang B, there were 2 exams rather than 1. Itu kayak ada 2 soal, lebih baik 2 soal, ngerjain 2 soal daripada 1. Yang C, he thought that the exam would be easier. Dia mengira kalau si ujiannya itu bakalan lebih mudah. Sama yang D, the exam was not very difficult katanya. Si ujiannya itu katanya gak akan terlalu sulit. Kita dengar audionya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Cengeng main cepet ya ngomongnya. Pokoknya dia cewek itu nanya gimana pendapat kamu tentang ujian ujian aljabarnya gimana? Terus kata si man-nya bilang it was too easy. Nah, too easy itu kita cari sinonimnya apa? Berarti sinonimnya itu adalah yang D. The exam was not very difficult. Tidak sulit sama terlalu mudah. Itu kan sinonim ya. Nah, kayak gitu. Terus kita coba kita bahas dulu pilihan nomor 2. He is not feeling very well. Dia merasa tidak sehat. He is rather sick of working. Dia merasa sakit karena bekerja. Lebih merasa sakit saat bekerja. Terus yang ke C-nya, he is feeling better today than yesterday. Dia merasa lebih baik hari ini daripada kemarin. Sama he really rather not answer the question. Dia mendingan gak usah jawab pertanyaan yang ditanyain katanya. Kita lihat audionya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, si demanya, kan si cowoknya tuh nanya, how are you feeling today? Terus kata si cowoknya, I am really feeling rather sick. Feeling rather sick berarti dia merasa lebih sakit hari ini tuh. Berarti kemungkinan jawabannya adalah sick itu rather sick. Merasa sakit itu kan sama aja dengan tidak merasa sehat ya. Berarti jawabannya adalah A. Kayak gitu. Karena tadi kita itu skillnya untuk sesi yang ini, untuk beberapa pertanyaan seperti itu adalah mencari sinonim atau persamaan katanya.